Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah bisa kita menjalankan target Allah SWT. Karena atas dan karunia kita masih berikan kemampuan, kesempatan, kesehatan lagi dalam webinar kali ini. Jadi ini adalah webinar kita selekta yang sekarang lebih luas ya. Dengan tidak hanya pesertanya dari peserta mata kuliah kita selekta saja, tapi juga dari berbagai pihak ya. Maksud saya tidak hanya mata kuliah kita selekta juga bisa bergabung. Nah dalam webinar kali ini ya kita angkat topik tentang wirausaha desa. Ya, wirausaha desa nanti akan saya jelaskan kenapa kita pada akhirnya mengambil topik wirausaha desa. Yang jelas dalam webinar ini nanti kita akan buat berseri, ya, Allah akan ada 3 seri. Jadi seri pertama, seri kedua tentang entrepreneur, yang ketiga tentang kejelasan global, ya, ke arah ekspor. Nah, alhamdulillah para narasumbernya sudah bergabung. Saya hari ini yang acara juga sudah bergabung juga dengan kita Pak Wakil Dekan 3. Nah, baik. Untuk mulai acara webinar ini, saya mohon kesediaan Pak Wakil Dekan 3 kali ini memberikan arahan kepada kita semua. Pada Pak Ganda akan persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Irfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita punya kesempatan untuk melaksanakan webinar ya. Kebetulan webinar ini diinisiasi oleh Pak Irfani yang boleh dibilang sudah sudah cukup lama ya berkecimpung dalam pengembangan wirausaha, dan memang ya tangan besi beliau ini cukup banyak melahirkan wirausahawan muda ya di tempat kita khususnya dan di Untan pada umumnya. Baik, adapun beberapa pesan saya, karena di sini saya lihat juga, tapi mungkin belum semua pemateri kita hadir. Ada beberapa yang saya lihat juga udah cukup hadir. Selamat datang saya ucapkan kepada abang-abang pemateri sekalian. Intinya kami sangat senang abang-abang bisa hadir di sini memberikan materi bagi adik-adik kita semua. Semoga materi-materi yang akan diberikan oleh abang-abang kita ini dapat kita manfaatkan. Nah, memang topik yang kali ini diambil itu cukup menarik ya Pak Irfani ya, tentang wirausaha desa. Ya, jadi kalau bicara wirausaha desa itu emang luar biasa ya kalau bicara wirausaha desa. Karena saat ini memang yang sedang digalakkan itu adalah program-program kembali ke desa. Ya, jadi memang kenapa kembali ke desa? Karena memang ternyata di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Barat khususnya itu ternyata desa-desa kita itu punya potensi ya, dan potensi-potensi itu mungkin perlu sentuhan ya. Kalau perlu sentuhan orang-orang muda lah. Perlu sentuhan orang-orang muda untuk turun tangan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, saya tuh tadi lihat lihat leafletnya. Ini sebenarnya undangan saya itu ingat dengan Pak Irfan itu, seingat saya itu undangan untuk membuka acara, tapi saya lihat di situ jadi keynote speaker. Mungkin Pak Irfani termasuk di situ ya. Jadi, kalau bicara terkait dengan wirausaha desa ini nanti saya lihat juga di materi kita itu nanti Pak Irfani juga akan mencoba menjelaskan terkait dengan penyusunan proposal ya, proposal mungkin nanti terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Jadi, kenapa dihadirkan abang-abang kita yang ada di sini pada hari ini adalah nanti abang-abang kita ya nanti akan menjelaskan kepada adik-adik nih, kira-kira kesempatan-kesempatan apa aja yang ada, kesempatan-kesempatan apa aja yang bisa dilaksanakan. Sharing dari pengetahuan-pengetahuan mereka juga atas hal-hal yang memang sudah mereka lakukan selama ini. Ya. Ada beberapa yang saya pesankan kepada adik-adik sekalian itu adalah saya berharap webinar kali ini ya tidak hanya berhenti di webinar saja, setelah webinar selesai, ya tidak seperti itu. Ya, saya sangat berharap setelah webinar kali ini ya memang kita bersama itu sama-sama berkolaborasi, sama-sama berdiskusi
dan sama-sama untuk melakukan aksi. Jadi tidak hanya berhenti di diskusi, tidak hanya berhenti di apa istilahnya ya, di proposal ya, tapi kita sama-sama nanti kita akan mencoba melakukan aksi-aksi yang memang ya dapat bermanfaat ya, dapat bermanfaat bagi pengembangan desa-desa yang ada terutama di daerah kita masing-masing ya. Karena saya rasa di sini hadir adik-adik yang saat ini mungkin posisinya tidak hanya di Pontianak ya, ada dari berbagai macam wilayah di Kalimantan Barat. Jadi silakan saja nanti dipetakan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa di sekitar lokasi tempat adik-adik berdomisili. Ya, jadi terkait itu semua yang saya harapkan juga adik-adik nanti terbiasa untuk baca aturan-aturan atau acuan-acuan aturan ya. Jadi saat ini sebenarnya Kementerian Desa itu juga sudah menerbitkan ya aturan ya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, jadi yang saya harapkan nanti Pak Irvani akan memandu ya nanti sinergi antara proposal atau apapun yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan desa itu dengan SDGs-nya desa ya. Nah, jadi kita itu punya SDGs desa ya. Nah, jadi di SDGs desa itu menjelaskan kira-kira tujuan-tujuan apa ya, tujuan pembangunan desa itu apa saja ya. Jadi mulai dari mengentaskan kesenjangan ya, pemukiman desa, masalah produksi desa, masalah perubahan iklim di desa, masalah ekosistem laut desa. Nah, tadi saya lihat ada salah satu abang kita yang memang concern ya di produksi hasil laut ya petani nanti kita lihat ya. Terus ada ekosistem daratan desa. Nah, itu banyak ya. Jadi termasuk nanti sampai ke desa damai dan berkeadilan itu ya. Jadi itu nanti tolong adik-adik perhatikan itu sehingga memang nanti kalaupun kita menyusun program, menyusun proposal kewirausahaan atau proposal PKM nanti sinkron dengan yang di apa ya dengan garis besar tujuan-tujuan penggunaan dana desa sehingga nanti ketika itu bisa sinkron ya kesempatan proposal kita untuk lolos itu semakin besar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi nanti insya Allah Pak Irvani itu bisa bisa membimbing dengan cukup baik untuk hal-hal tersebut. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik memang ketika kita bicara masalah wirausahawan ini kan judulnya kan wirausaha ini ya wirausaha. Ya, ketika bicara wirausaha itu memang kalau kita ambil definisinya apa ya definisinya John Baptiste ya tahun 1800 John Baptiste itu bilang yang namanya wirausahawan itu wirausaha itu adalah bagaimana mengubah sumber daya ekonomik ya dari yang memiliki produktivitas rendah. Jadi ada sumber daya ekonomik itu kan banyak adik-adik sekalian ya, sumber daya alam itu kan produktivitas rendah. Sebenarnya kalau bicara sumber daya ekonomik itu tidak hanya sumber daya alam, ya ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia kan kita bicara resources ya, ada uang itu bagaimana semua yang produktivitasnya rendah atau nilainya rendah itu kita ubah ke sesuatu yang memiliki produktivitas tinggi atau nilainya tinggi. Nah itu. Jadi harus paham itu. Jadi termasuk kita juga. Jadi bukan hanya mengubah sumber daya itu tapi mengubah sumber daya manusia juga. Bagaimana yang tadi produktivitas rendah itu diubah ke produktivitas tinggi. Nah, nanti abang-abang yang ada di sini sebagai pemateri kita itu saya harap juga bisa menjadi mentor nanti untuk membantu adik-adik nih. Selama ini mungkin ya contoh sumber daya itu kan kita selalu bicara sumber daya itu kan uang, sumber daya itu kan selalu kita bicarakan apa ya sumber daya alam. Nah, tapi sebenarnya ada satu sumber daya juga contohnya waktu, pengetahuan itu juga sumber daya. Ya, sehingga bagaimana sih memanfaatkan itu? Ya, contohnya kita waktu ini, bagaimana sih waktu kita yang mungkin tidak produktif menjadi lebih produktif. Nanti abang-abang saya harap bisa untuk membantu adik-adik kita ya, terutama untuk memberikan bimbingan, memberikan apa ya, memberikan arahan, ya kan, memberikan motivasi untuk adik-adik kita. Ya itu ya. Nah itu kalau definisi entrepreneurship, entrepreneurship karena ngambilnya dari bahasa Prancis ya, entrepreneurship itu yang dikemukakan oleh John Baptiste itu dari mengubah sumber daya ekonomik dari yang produktivitas rendah ke yang produktivitasnya tinggi. Ya. Di Indonesia kita ngambil definisi entrepreneurship itu dengan wirausaha, wiranya. Ambil kata wira, wira itu apa? Wira itu pahlawan ya, wira usaha. Jadi pahlawan usaha atau nah itu. Jadi
Kalau ambil di definisi KBBI juga ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira itu juga diartikan sebagai pemberani. Ya, artinya kalau menjadi wira usaha itu ya pahlawan, ya pahlawan. Kita bersedia menjadi pahlawan itu artinya kan seseorang dianggap sebagai pahlawan kalau dia bersedia mengorbankan sesuatu kan untuk orang lain kan gitu. Nah, berani juga ya, kata-kata berani artinya kita berani untuk berusaha. Jadi di Indonesia itu luar biasa ketika mengambil kata atau mengartikan entrepreneurship itu menjadi wirausaha. Ya, wira itu kesatria ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya yang saya harapkan adalah adik-adik nanti ya dengan webinar kali ini yang akan dipandu oleh Pak Irfani sebagai apa istilahnya mentor kita semua. Beliau juga mentor saya dulu. Saya berharap nanti akan muncul wirausahawan baru, muncul entrepreneur baru, atau muncul orang-orang yang punya jiwa-jiwa entrepreneurship ya. Punya jiwa-jiwa entrepreneurship itu artinya mandiri dalam berpikir, inovasi ya, inovatif dalam berpikir ya. Jadi itu yang memang benar-benar kita butuhkan saat ini ya. Ya. Mungkin saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Saya berharap dari webinar kita kali ini tentang kewirausahaan kampus Merdeka, ya kita bisa mendapatkan banyak hal, ilmu baru, pengetahuan baru, semangat baru, ya. Dan kita yang paling penting bagi saya itu adalah jaringan baru, relasi baru, itu yang paling penting ya. Nah, jadi saya berharap juga abang-abang yang hadir sebagai pemateri kita kali ini, yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, nanti saya berharap bisa meninggalkan kontaknya sehingga adik-adik kita ketika memerlukan informasi, ketika memerlukan saran, ketika memerlukan jaringan, ketika memerlukan motivasi itu dapat menghubungi abang-abang sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang sekalian, semua narasumber kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Irfani yang telah mengkoordinir acara ini sebaik mungkin. Ya, saya berharap ke depannya acara-acara seperti ini dapat kita laksanakan kembali, tetapi lanjutan dari webinar kita kali ini. Mungkin itu Pak Irfani yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillah karena saya juga diminta untuk membuka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar kewirausahaan Kampus Merdeka dengan tema besar kita adalah Wirausaha Desa. Pagi ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Luar biasa beliau nih di hari ini sebagai dan juga jadi filosofi dan sudah memberikan sebuah kunci pada kita ya, bahwa wirausaha itu jadi pejuang, jadi pahlawan. Harus ada upaya-upaya istilahnya, istilah Juanda itu extraordinary, sesuatu yang harus ada upaya-upaya yang lebih ya dalam hal mengembangkan sebuah potensi. Ya. Jadi terkait tadi kewirausahaan ya, antisipasi tadi ya, mengubah sesuatu yang kurang produktif jadi yang produktif. Sehingga biasanya memang orang selalu beranggapan bahwa ini selalu identiknya dengan fakultas ekonomi. Nah, rekan-rekan yang hadir dalam webinar kali ini ya tadi sampaikan Pak Juanda tadi sudah juga bahwa ini adalah sebuah kolaborasi ya. Jadi apapun nanti kita ini kaitan dengan kolaborasi dengan mata kuliah fakultas kita, dengan fakultas dan kemahasiswaan, dan itu dalam kaitan fakultas kita setelah UPS ini kita akan membuat proyeknya adalah proyek desa. Nah, kenapa kita membuat proyek desa nanti akan saya jelaskan. Nah, proyek desa ini kita arahkan ajukan menjadi proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat atau ke PKM gagasan positif GK. Nah, ini yang nanti akan kita dorong ya, Selain tentunya ini juga bagian dari program pengembangan kehidupan kampus Merdeka yang sudah digagas oleh saya, jadi sekarang diinisiasi oleh Fakultas Teknik. Saya coba buat program kehidupan kampus Merdeka di Fakultas Teknik.
Dan kita juga libatkan IC, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ya, supaya nanti sampai oleh Pak Juanda, ini tidak hanya dalam aktivitas kemahasiswaan saja, tapi ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan kita berharap nanti itu rekan-rekan bisa menjadi pelaku, menjadi wirausaha yang bisa mengembangkan desa. Nah, nanti saya akan jelaskan ya terkait dengan banner kita,